Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana pengacara dari Rosario CS, Diva dan sebagainya, yaitu Ahmad Hosinuddin, memberikan pernyataan yang mengejutkan di mana dia berkata bahwa ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi memang ada. Di saat teman-teman Bapak Jokowi, teman kuliah siap memberikan kesaksian pernyataan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi memang ada dan sama persis dan dikeluarkan oleh kampus UGM. Namun tiba-tiba Ahmad ini memberikan pernyataan apakah dia membelok ingin meninggalkan Rosario CS bahwa ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi memang ada. Nah, bagaimana pernyataannya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Yang pertama, sebenarnya ijazah Jokowi itu ada, tapi ingin playing fiktif agar mendapatkan simpati publik, seolah-olah dia dikuyo-kuyo atau bahasa dia ya dia direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Nah, pada saatnya baru dia kasih tahu. Gitu. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahfud angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazahnya adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Ada pelapor tapi nggak ada terlapornya gitu. Menurut Rosario, kan dia mengacu pada itu Pak. Kan tim lawyernya Pak Jokowi waktu itu kan sudah menyebut 5 inisial, kan RS, ES, kemudian T sama K kan gitu. Betul. Kok menurut Rosario itu tidak ada terlapornya gitu kan? Gimana? Iya kan lagi mencari. Mencari siapa yang jadi terlapor. Tadi saya sudah bilang kan, dari pengumpulan alat bukti itu kan nanti ditemukan. Kita tahulah siapa yang ngomong di luaran dan siapa yang selalu cuap-cuap mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebetulnya kita udah lihat, cuman polisi kan nggak bisa mendoktrin begitu aja kan. Mengumpulkan dulu, ya kan. Nanti nyampe nggak nih kepada seseorang nih, yang mungkin disebut R, yang disebut T, nyampe enggak nih alat buktinya ini? Kalau nyampe ya sudah dinaikin statusnya, ya menjadi penyidikan, gitu. Yang saya katakan tadi itu harus ada pro justia. Kalau belum ada itu polisi fine aja, gitu. Dan itu Pak yang tadi Pak Suhadi bilang kan harus ada minimal ya, minimal 2 alat bukti. Itu yang tadi Pak Suhadi nyebut sistemnya negatif itu gimana maksudnya? Ya, jadi gini. 2 alat bukti itu harus terpenuhi. Karena hukum di kita nggak bisa mengenal 1 alat bukti. Minimal itu harus ada 2 alat bukti. Alat bukti itu apa sih di dalam hukum pidana? Alat bukti itu bukan saksi, 2 saksi terus kemudian menjadi terpenuhi alat bukti itu, tidak, ya. Yang namanya alat bukti kita lihat dulu pasal 184 dulu ya. Itu ada beberapa alat bukti. 1 keterangan saksi, 2 ahli, 3 dokumen bukti, ya, terus kemudian petunjuk, ya, terus keterangan tersangka, itu alat bukti, ya. Jadi yang disebut dengan alat bukti mungkin di sini dalam konteks ini, ya, ada saksi,
10 orang saksi tetap dihitungnya 1. Iya kan? Terpenuhinya lagi ada apa? Dokumennya dong apa? Alat buktinya apa? Surat dalam konteks ini kan, karena terkait masalah ijazah, ya kan? Ada nggak yang memang digunakan oleh mereka? Atau ada nggak cuap-cuap berkaitan dengan masalah kata-kata ijazah palsu itu dinarasikan sebagai suatu perbuatan? Kalau itu udah ada, ya, tadi keterangan saksinya udah ada, ya, alat buktinya sudah ada, ya, misalnya surat tadi, sudah terpenuhi 2 alat bukti, tinggal nanti mungkin penambahan dari ahli. Ini masuk nggak unsur pidananya? Ya, kalau ini udah dikatakan oleh ahli, oh iya ini ada tindak pidananya, selesai. Artinya perkara tadi tidak langsung menjadi tersangka, akan naik dulu ke wilayah penyidikan. Penyidikan. Ya, ini kan sekarang penyelidikan. Sekarang baru pendalaman. Iya, baru pendalaman. Yang namanya penyelidikan itu pendalaman. Ya tadi mengumpulkan alat bukti supaya terangnya kasus ini, gitu. Lah berarti yang memposting ijazah itu salah seorang kader dari partai itu kena pasal itu. Panik boleh, tapi jangan kelihatan begitu napa sih Roy. Jangan kelihatan paniknya. Tenang, ini masih klarifikasi, masih pemeriksaan tahap awal. Nggak usah buru-buru cari kambing hitam gitu dong. Offset ente, offset. Aduh, pelan-pelan aja Roy, santai, tenang. Panik banget, heran gue. Kan ente dipanggil ini karena terkait dengan video yang diupload tanggal 26. Tapi kenapa lu nyasalnya jadi pengunggah ijazahnya Pak Jokowi yang dari PSI? Ente mau menjelaskan kalau ente nggak bersalah. Tapi kan yang menarasikan ijazah palsu siapa? Ente sama teman-teman ente. Mikir. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh, ya kan. Kemudian lulus bareng, wisuda bareng. Saya tahu persis itu Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya karena Pak Heri Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Ya betul. Nah itu teman saya juga gitu, jadi bukan orang siapa-siapa gitu Mas Aditya. Oke, tadi dan kan semuanya kalau diminta siap disaksi. Baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup, dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya? Siap bersaksi, dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih, saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu ya. Baik. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh pasti Pak, Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik, ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustoha Iskandar atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan UGM yang masuk tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mustoha. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Kalau menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus ya. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan ini. Saya pribadi setelah mendapat banyak info sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu, ya. Bukan karena saya mau membela dia, bukan. Tapi pertama, saya sebagai alumnus, saya percaya pada marwah kampus saya. Saya percaya bahwa jika ada dekan dan teman-teman di kampus mengatakan dia ada lulus dari situ, itu benar berdasarkan fakta. Saya percaya Pak bahwa ketika Ibu Rektor mengatakan itu pun berdasarkan fakta. Tetapi supaya itu dibuka, saya minta pengadilan juga memanggil UGM untuk hadir dalam proses pengadilan pengaduan orang-orang yang dianggap memfitnah ini supaya terbuka semuanya.